Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fairani, sekarang Asalan, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Angkatan 2020. Kali ini saya akan mereview sebuah film sebagai bentuk pemenuhan tugas akhir dari model etika PT Profesionalisme. Film yang akan saya review berjudul Sancaran tahun 2020 karya Majid Majidi yang berlokasi syuting di Iran. Film ini berangkal anak-anak yang mengisahkan tentang perjalanan mencari harta karun. Film ini menceritakan tentang kehidupan anak-anak jalanan di Iran yang awalnya tidak bersekolah dan malah bekerja sebagai pencuri yang mencuri ondel mobil untuk dijual di bengkel otomotif tempat mereka bekerja. Anak-anak ini berjumlah 4 orang, terdiri dari Ali sebagai main karakter film ini sekaligus dari teman-temannya. Ali digambarkan sebagai sosok pemimpin yang tegas, kerja keras, bertanggung jawab, peduli dengan teman-temannya, dan selalu melindungi mereka dari kesalahan yang mereka perbuat. Ali adalah seorang anak yang ditinggalkan oleh ayahnya dan memiliki seorang ibu yang sedang dirawat di rumah sakit akibat shock yang dialaminya. Tokoh berikutnya adalah Mamat yang sudah ditinggalkan oleh ibunya dan hidup berdua dengan ayahnya yang merupakan seorang pecandu minuman keras yang tidak pernah mengurus Mamat. Hingga dia besar, dia tidak pernah bersekolah dan akhirnya ikut bekerja di bengkel bersama Ali. Tokoh selanjutnya adalah Reza yang sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan sangat penggemar di sepak bola. Ia bercita-cita untuk masuk tim sepak bola nasional Iran. Tokoh terakhir adalah Abu Fazal. Dia merupakan sosok paling muda di antara teman-teman yang lain. Abu Fazal merupakan seorang imigran dari Afghanistan yang ikut kedua orang tuanya pindah ke Iran untuk memperbaiki kehidupan keluarganya. Abu Fazal mempunyai seorang kakak perempuan bernama Zahra yang bekerja sebagai penjual tisu di kereta bawah tanah. Awal mula permasalahan dalam film ini dimulai ketika Ali sangat ingin mengeluarkan ibunya dari rumah sakit dan membawa pulang untuk dirawat sendiri olehnya. Tetapi dia sadar hidupnya sekarang hanyalah seorang anak jalanan dan bekerja serabutan yang tidak punya tempat tinggal. Suatu hari Ali dan teman-temannya ketahuan mencuri 3 burung merpati dari peternakan bos pemilik bengkel tempat mereka bekerja. Bos tersebut kemudian menyuruh bawahannya untuk memanggil Ali ke kantornya. Sesampai di sana, Ali mengakui kesalahannya, meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Ali bahkan mengembalikan 1 dari 3 burung merpati yang dicurinya. Bos bengkel tersebut ternyata tidak marah dan malah menawari sebuah kesepakatan. Ali ditawari sebuah kamar untuk merawat ibu yang sakit sebagai imbalan jika dia berhasil mengambil sebuah harta karun yang berada di bawah sekolah tempat diseluruhkan ke pembohongan melalui jalan rahasia. Satu-satunya cara dia bisa masuk ke jalan rahasia tersebut adalah dengan mendaftarkan diri untuk bersekolah di sana. Ali yang sangat ingin mengeluarkan ibu dari rumah sakit tersebut langsung menyetujui kesepakatan yang ditawari oleh bos bengkel tersebut. Ali pun menceritakan ini kepada Mamat, Reza, dan Abu Fazal untuk mengajak mereka bergabung dalam aksi mencari harta karun tersebut dengan imbalan setiap orang akan mendapat bagian dari harta karun yang didapat. Teman-teman pun menyetujui dan bersedia membantu Ali. Keesokan harinya mereka berempat datang untuk mendaftarkan diri di sekolah yang dimaksud dan ternyata merupakan sekolah dari anak-anak jalanan. Singkat cerita, mereka menemui aksi pencarian harta karun dengan memanggali terowongan di area basement sekolah itu. Hal ini mereka lakukan di salah jam pelajaran secara bergantian dengan sangat berhati-hati agar tidak terdengar sampai ke atas. Nah, dari sinilah beberapa konflik dimulai. Diawali dengan sekolah mereka yang terpaksa ditutup karena tidak membayar sewa gedung selama 3 bulan. Hal ini tentu merupakan akibat dari kurangnya dana yang dimiliki sekolah karena tidak mempunyai donatur lagi. Kepala sekolah dan Mr. Raffi pun mempunyai ide untuk membuat sebuah video kehidupan sekolah dari anak jalanan yang akan diunggah di internet untuk memikat para donatur baru. Video tersebut berisi tentang bagaimana sistem pendidikan sekolah mereka, betapa bagian anak-anak jalanan bersekolah di sana, hingga berupa bakat-bakat unik yang ditampilkan oleh anak-anak jalanan tersebut. Seperti contohnya bakat Reza sebagai pemain sepak bola yang berhasil menendang mengenai 3 bola pada posisi yang sulit. Video itu pun ditonton oleh seorang pelatih nasional Iran yang akhirnya menawarkan Reza kesempatan untuk bermain di timnas tersebut. Reza yang sangat senang mimpinya menjadi kenyataan pun berkata pada Ali bahwa dirinya akan meninggalkan sekolah ini dan keluar dari misi demi mengejar impiannya untuk masa depan yang lebih baik. Ali yang awalnya tidak setuju dan melarang Reza keluar dari misi, akhirnya dengan berat hati melepas kepergian Reza demi mewujudkan cita-citanya. Konflik kedua berawal dari ayahnya Mamat yang tiba-tiba datang mengamuk ke sekolah sambil membawa senjata tajam dan menimbulkan kehebohan yang membuat penonton ketakutan. Awalnya mencari Mamat dengan tujuan menyuruhnya ikut bekerja bersama temannya yang juga seorang pemabuk di kapal. Awalnya Mamat menolak suruhan tersebut dan mengabaikan ayahnya, tetapi tiba-tiba murid-murid itu pun mengeroyok ayahnya Mamat dengan brutal sampai ayahnya tidak sadarkan diri. Melihat ayahnya dalam kondisi kritis, Mamat pun tidak tega dan langsung menerobos kawanan murid yang masih mengebuki ayahnya tersebut sambil menangis dan berkata bahwa ia berjanji akan menuruti semua keinginan ayahnya asalkan ayahnya tidak meninggalkan lebih dulu. Ayahnya pun berhasil sadar kembali dan Mamat menepati janjinya untuk menuruti keinginan ayahnya, itu bekerja bersama temannya di kapal. Hal ini membuat Mamat harus keluar dari misi dan kini hanya tersisa Ali dan Abu Fazal untuk menyelesaikan misi mencari harta karun tersebut. Masalah keempat datang ketika Abu Fazal dan keluarganya memutuskan untuk kembali ke negara asal mereka yaitu Afghanistan karena merasa sudah tidak aman lagi menetap di Iran sebagai imigran. Hal ini tentu membuat Ali sedih karena harus kehilangan teman yang paling setia kepadanya dan juga sangat bakat dalam bidang matematika. Bahkan Mr. Raffi sudah berencana untuk mendaftarkan Abu Fazal ke pendidikan matematika untuk mengembangkan bakatnya, tetapi sayangnya rencana tersebut tidak dapat terwujud karena kepergian Abu Fazal kembali ke Afghanistan. Dari masalah ini ada beberapa hal yang dapat diambil hikmahnya seperti konflik kesenjangan sosial yang sangat tampak jelas pada film ini, di mana kehidupan sosial ekonomi seseorang sangat berpengaruh bagi masa depannya. Abu Fazal merupakan seorang anak yang sangat berbakat dan bisa mempunyai masa depan yang cerah, namun sayangnya hal tersebut harus terhalang oleh kondisi sosioekonomi keluarganya dan keadaan yang tidak memungkinkan. Abu Fazal sendiri awalnya tidak bersekolah dan hanya bekerja serabutan di bengkel, bahkan dulu dia sempat menjadi pencuri. Hal inilah yang saya rasa menjadi poin penting dalam film ini, di mana masih banyak orang susah yang belum sadar pentingnya pendidikan. Mereka hanya fokus mencari cara untuk menghidupi anak-anak mereka tanpa berusaha merubah nasib melalui pendidikan. Mereka menyuruh mereka bekerja untuk dapat bertahan hidup, yang nanti ketika mereka besar mereka akan kembali menjadi orang susah yang
berusaha mati-matian menghidupi anak mereka, dan begitu seterusnya seperti sebuah lingkaran setan. Maka dari itu perlu kita sadari pentingnya pendidikan yang dapat merubah nasib seseorang dan menjamin masa depan yang lebih baik. Masalah kelima datang ketika Ali sudah mengali sangat jauh dan tetap tidak menemukan harta karun yang dimaksud bos bengkel itu. Ali pun datang ke kantor bos bengkel tersebut untuk melaporkan hal ini dan memberikan bukti rekaman video pada HP-nya yang menunjukkan tidak ada apa-apa di sana. Bos itu menyuruh Ali dan bawahannya masuk ke dalam mobil dan menuju ke suatu tempat. Sesampainya di sana, bos itu pun bertanya pada bawahannya, "Apa kamu yakin nak menjatuhkan barang itu di sini?" Bawahannya pun memeriksa kembali sepanjang jalan itu dan menemukan sebuah selokan lain yang kemungkinan besar merupakan tempat barang itu terjatuh. Mereka pun kembali ke mobil dan memberitahu Ali bahwa Ali salah jalan dan harus menggali ulang ke jalur selokan yang dimaksud bawahannya tadi. Akhirnya Ali berusaha menggali ulang sesuai arahan bos tersebut dan berhasil menemukan jalan menuju ke sana, tetapi Ali bingung karena ternyata terdapat dua jalur, ke kanan dan ke kiri. Ali memutuskan kembali ke kantor bosnya untuk menanyakan hal ini, tetapi sampai di sana ia melihat bos bawahannya tersebut sedang ditangkap polisi. Ali pun bingung dengan kejadian yang dilihatnya dan memutuskan untuk kembali menggali jalur ke kiri dan meneruskan pengaliannya sampai pada akhirnya dia menemukan sebuah pagar besi sebagai patokan dan diberitahu bosnya bahwa di sana tempat harta karun tersebut. Ali pun berusaha menjulurkan tangannya di antara pagar besi tersebut untuk meraih sebuah kotak. Dengan sekuat tenaga Ali memaksakan diri untuk mengambil kotak tersebut sambil menangis karena dia sadar bahwa harta karun yang dimaksud bos tersebut bukan harta karun yang dia pikirkan selama ini. Ali pun berhasil mengambil kotak tersebut dan merobek bungkusnya dengan kesalahan, dan begitu dibuka tangis Ali semakin kencang disertai raungan penuh keputusasaan karena ternyata yang ada dalam kotak itu adalah sabu-sabu. Maka dari itu, dari film ini saya belajar untuk terus bersyukur atas kehidupan yang saya jalani saat ini, di mana saya bisa hidup dengan aman dan tentram di negara Indonesia yang penuh toleransi. Saya bisa belajar dan menuntut ilmu di Universitas Indonesia dengan segala fasilitas yang ada. Saya juga masih punya kedua orang tua yang selalu mensupport dan menyemangati saya untuk terus maju dan berkembang. Oleh karena itu, saya bertekad untuk belajar lebih giat lagi dan menempuh pendidikan setinggi-tinggi dan masa depan yang menjanjikan. Sekian review film dari saya, semoga bermanfaat. See ya.